Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kalau kita boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan aktivitas kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Dalam Pelukan Tuhan, yang dapat kita baca bersama-sama dari Mazmur 91 ayat 14-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat-ayat di Mazmur 91 ini, khususnya 14-16 barusan, menggambarkan tentang janji Tuhan kepada kita yang berpegang kepadanya dengan penuh iman dan kepercayaan. Dalam ayat-ayat sebelum 14-16, menggambarkan Tuhan sebagai tempat perlindungan, tempat bernaung, dan juga seorang pelindung yang setia. Dalam ayat 14-16 barusan, Tuhan berfirman kepada orang-orang yang setia kepadanya bahwa ia akan memberikan janji-janji yang kuat tentang perlindungannya yang penuh kasih. Kita akan belajar beberapa hal lewat ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan menjaga kita dalam setiap keadaan. Saya akan bacakan ulang di ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mazmur 91 ayat 14 mengungkapkan janji Tuhan untuk meluputkan orang yang berpegang kepadanya. Kata berpegang menggambarkan suatu hubungan yang erat dan penuh kepercayaan dari umat manusia, dari kita semua kepada Tuhan. Ketika seorang mengandalkan Tuhan, menjadikannya sebagai tempat perlindungan, dan hidup dalam ketaatan kepadanya, Tuhan berjanji untuk meluputkan dan menjaga dari dalam setiap keadaan. Tuhan tahu betul tantangan kehidupan yang kita alami, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun rohani. Ketika kita merasa lemah dan terancam oleh situasi-situasi yang kita alami, Tuhan hadir sebagai pelindung yang setia. Perlindungan Tuhan tidak terbatas hanya dalam situasi besar atau situasi yang ekstrim bagi kehidupan kita, tetapi juga Ia hadir dalam keseharian kita yang penuh dengan tekanan, keraguan, dan pergumulan. Kita juga harus memahami bahwa perlindungan Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari kesulitan-kesulitan. Namun janji Tuhan adalah bahwa Ia akan menjaga kita dan meluputkan kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi situasi yang ada di depan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendirian dalam kegelapan, karena Dia adalah terang yang membimbing kita dan adalah seorang pelindung yang selalu hadir. Ketika kita berpegang kepadanya, kita diajak untuk hidup dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kita. Dalam pelukan Tuhan, kita akan merasakan kedamaian meski ada banyak rintangan di sisi kita. Tuhan bukan hanya menjaga kita di saat-saat tenang, namun juga memberikan kekuatan kepada kita dan keberanian untuk menghadapi situasi dalam kehidupan kita. Hal berikut yang akan kita pelajari adalah bahwa Tuhan menjawab seruan kita dalam setiap kesulitan. Mazmur 91 ayat 15, saya akan ulangi. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini adalah janji Tuhan untuk mendengar dan menjawab setiap doa dari seruan hati kita. Berseru ini menggambarkan sebuah tindakan yang datang dari kedalaman hati. Bukan hanya sekedar permintaan, namun sebuah permohonan yang penuh keputusasaan atau kebutuhan yang mendalam. Tuhan mau kita rindu untuk mengalami pertolongan daripadanya. Janji Tuhan untuk menjawab seruan kita mencerminkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, Tuhan tidak hanya hadir, tetapi Dia peduli. Dia hadir dan mendengarkan setiap keluhan, doa, atau tangisan kita. Dalam setiap kesesakan hidup, baik itu masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, atau kesehatan kita, Tuhan berjanji untuk tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa Tuhan mungkin tidak selalu datang menjawab dengan hal yang kita harapkan atau pada waktu yang kita inginkan. Jawabannya bisa berbentuk pertolongan langsung atau mungkin lewat petunjuk-petunjuk, lewat rekan-rekan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Tuhan selalu dapat memberikan kita kekuatan untuk bertahan atau mungkin juga membuka jalan bagi kita yang sebelumnya kita tidak lihat. Jawaban Tuhan adalah bentuk kasih yang sempurna bagi kita.
Ketika Tuhan menjawab, kita bukan hanya mendapatkan pertolongan, tetapi juga mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan dalam kesulitan kehidupan kita membawa kedamaian yang melampaui pemahaman kita, memberikan kita keyakinan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan. Dalam setiap seruan kita, Tuhan selalu menjawab dan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Poin berikut yang dapat kita pelajari adalah bahwa Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan yang penuh. Saya akan bacakan ulang di ayat yang ke-16 tadi, bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan akan memberikan panjang umur dan menunjukkan keselamatan kepada orang yang setia berpegang kepadanya. Ayat ini menggambarkan berkat yang luar biasa bagi mereka yang hidup dalam perlindungan dan kehadiran Tuhan. Panjang umur yang dijanjikan Tuhan bukan hanya panjang umur yang biasa-biasa saja, hidup dengan sakit atau dengan flat-flat saja. Namun, di sini panjang umur menggambarkan bahwa hidup yang penuh dengan berkat, kesehatan, dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan yang penuh dengan keselamatannya, yang tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia ini, tetapi juga berlanjut kepada kehidupan kekal bersamanya. Keselamatan yang Tuhan berikan mencakup lebih dari sekedar keselamatan fisik, keselamatan dari kesakitan, keselamatan dari masalah-masalah hidup yang kita alami, namun juga keselamatan rohani, keselamatan dari dosa-dosa kita. Tuhan akan memberikan pengampunan bagi dosa kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan menunjukkan keselamatannya kepada kita dalam bentuk pertolongan dalam kesulitan, penghiburan dalam kesedihan, dan yang paling penting adalah keselamatan kekal dari dosa-dosa kita yang dapat diberikan hanya oleh Tuhan. Janji Tuhan ini adalah bukti bahwa hidup dalam pelukan Tuhan bukan hanya tentang bertahan dalam masalah, tetapi juga tentang menikmati kehidupan yang penuh dengan berkat oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat 14-16 tadi mengajarkan kita tentang kasih setia dan perlindungan Tuhan yang tidak berkesudahan bagi kita semua yang berpegang kepadanya dengan penuh iman. Dalam pelukan Tuhan, kita mendapatkan perlindungan yang aman dari segala bahaya, pertolongan dalam kesulitan-kesulitan kita, dan kehidupan yang penuh berkat dan keselamatan. Mari kita pada pagi hari ini percaya sepenuhnya pada janji-janji Tuhan bahwa Dia selalu adalah pelindung yang setia bagi kita, yang selalu mendengarkan seruan-seruan doa kita dan memberikan kita kehidupan yang penuh dengan keselamatan dan berkat. Dalam setiap langkah kehidupan kita, marilah kita terus berpegang kepada Tuhan, karena hanya dalam pelukannya lah kita dapat menemukan kedamaian dan harapan yang sejati. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bersamanya kita dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan keyakinan yang penuh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kita. Dalam seruan doa kami, Engkau selalu mendengarkannya Tuhan. Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk melewati segala kesulitan kehidupan kami Tuhan. Kalau kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, kami ingin melangkah dengan Engkau Tuhan. Kami ingin selalu ada di dalam pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.